Hai Dekers, I am Teacher Cicil. Di video kali ini, Teacher bakal ngajarin kamu tentang sifat-sifat eksponensial lanjutan dari video sebelumnya. Yuk, kita langsung aja. Sifat-sifat eksponensial yang pertama, itu Teacher ngajarin kemarin adalah A pangkat M dikali A pangkat N, artinya sama dengan A pangkat M tambah N. Kalau masih lupa, silahkan cek di video sebelumnya. Untuk sifat yang ketiga, itu contohnya sifatnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya gimana cara A pangkat 0 sama dengan 1? Semua yang berpangkat 0, ya, kecuali A-nya 0, itu nilainya 1. Contoh, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 5 pangkat 0, 1000 pangkat 0, dan sebagainya, itu artinya sama dengan 1. Cukup itu aja. Oke, next yang keempat. A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ini maksudnya gimana, Cer? Ya, contoh. Kalau teacher logika kan, jika ada 2 pangkat min 3, itu artinya sebenarnya itu sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 3. Kalau dikurang, balik lagi kita ke sifat sebelumnya. Ya, A pangkat M dikurang N, artinya sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi, ini bisa ditulis jadi 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Per 2 pangkat 3 8. Selesai. Next. Kita lanjut sifat yang ke-5. Sifat yang kelima. Teacher logikakan dulu ya. Dengan contoh seperti ini. Jika ada 6 pangkat 3, menurut sifatnya 6 pangkat 3 itu sama artinya dengan 6 kali 6 kali 6. Ya, 6-nya ada 3. 6 bisa kita jabarkan jadi 2 dikali 3, kemudian 2 dikali 3, kemudian juga 2 dikali 3. Berarti jika teacher kelompokkan 2, 2, dan 2-nya, ada 3. Kemudian untuk pangkat 3-nya juga ada 3. Sehingga bisa ditulis jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sehingga 6 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 3 yang dipangkatkan 3. Ya. Kemudian bisa kita tulis jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi kalau misalnya dibikinkan dalam bentuk umum, ya, A pangkat M, ya, A kali B pangkat M, itu artinya sama dengan A pangkat M dikali juga dengan B pangkat M. Jadi setiap unsurnya, ya, setiap unsurnya itu dipangkatkan dengan sesuai dengan pangkatnya. A kali B pangkat M berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, kita lanjut contoh yang ini, contoh yang positif. Kita lanjutkan contoh yang negatif. Ya. Negatif 3 pangkat 4. Itu artinya sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Ya, artinya yuk perhatikan, ingat lagi negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Tapi positif dikali negatif itu artinya negatif. Ya, jika dikali dengan tanda yang berbeda, nilainya negatif. Jika dikali dengan tanda yang sama, artinya ya positif. Ya, min berarti ini positif. Kemudian dikali negatif lagi, berarti jadinya jawabannya negatif. Kemudian negatif dikali negatif lagi, jadinya positif. Atau jika dilogikakan, ya, jika pangkat negatif yang genap, ya, 4 adalah genap, yang ini, ya, 4-nya genap artinya nilainya pasti positif. Jika nilai yang negatif dipangkatkan dengan
pangkat yang genap, jawabannya pasti positif. Artinya yang pangkat negatif dengan genap, artinya ini pasti positif nih jawabannya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, jawabannya adalah 81. Terus gimana nih Cap? Teacher contohkan jadi min 3 pangkat 3. Artinya ganjil ya. Kalau ganjil, semua bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan ganjil, jawabannya pasti negatif. Sehingga ini jawabannya pasti negatif nih. Negatif berapa, Ca? Ya, negatif 3 kali 3 kali 3. 3-nya 3 kali. Berarti min 27. Ya, yang tadi yang kelima, yang keenam. Contohnya seperti ini. 2 per 3 pangkat 4. 2 per 3 pangkat 4 bisa kita tulis dalam bentuk 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sampai 4 kali. Sehingga kalau kita kelompokkan, ini jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang di bawahnya juga 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kalau dituliskan dalam bentuk umumnya, A per B jika dipangkatkan dengan suatu bilangan, ini artinya sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi semua bilangan yang di atas, bilangan penghilang dengan penyebutnya juga dipangkatkan. Ya. Contoh sifat berikutnya. Sifat berikutnya teacher contohkan seperti ini. 5 pangkat 2 kita pangkatkan 3. 5 pangkat 2 teacher pangkatkan 3. Ini sama artinya dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian kita jabarkan 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 ya. Kemudian 5 kali 5 lagi. Kemudian 5 kali 5. 5-nya ada 6 kali. Supaya 5 pangkat 2 ini dipangkatkan 3 jadi 5 pangkat 6, sehingga dapatlah sifat lagi bahwa A pangkat M jika dipangkatkan dengan N, artinya ini sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau misalnya pangkat dikurung, kemudian ada pangkat lagi, pangkatnya kamu kalikan. Oke? Next. Kita masuk dalam bentuk sifat yang ketujuh, itu dalam bentuk akar. Ya, contoh akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ya, jadi bacanya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ya, ini bacanya. Ini kalau ditulis bisa berbentuk seperti ini. 2 pangkat 3 per 4. Ya. Sehingga didapat sifat atau bentuk umumnya akar M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Ya, yang di dalam dulu dibagi dengan yang di luar. A pangkat M per M. Ya. Jadi, kalau misalnya teacher punya contoh seperti ini, akar 3, kalau akar 3 ditulis seperti apa? Ya, 3, kalau dia sendiri, itu artinya 3 pangkat 1. Kemudian kalau misalnya dia cuma akar aja, sebenarnya ini ditulis dengan ada pangkat 2. Sehingga kalau teacher tuliskan, ini sama dengan 3, ini 1, ini 2. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk pecahan akarnya ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Oke, sampai sini paham? Sekian dari sifat-sifat eksponensial yang telah teacher ajarkan. Mudah-mudahan paham. Sampai jumpa.